Pace e bene. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di Minggu Paskah yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah yang keempat ini, kita masih dalam suasana sukacita karena kebangkitan Tuhan kita. Hati kita senantiasa terus bergembira karena Tuhan Yesus telah bangkit dan sekarang telah berjumpa dengan para murid-Nya. Kitab suci memberitahukan kita bahwa mula-mula Ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Selanjutnya, Ia berjumpa dalam perjalanan bersama 2 orang murid yang pulang ke Emmaus. Kemudian Yesus berjumpa dengan ke-10 murid-Nya dalam suatu ruang tempat para murid berkumpul. Kitab suci memberitahukan bahwa setelah Yesus bangkit, Ia berulang kali menampakkan dirinya kepada orang-orang yang dekat dengannya, hingga waktunya Ia terangkat ke surga. Perjumpaan Sang Guru, yakni Yesus Kristus yang bangkit, menguatkan iman para murid, sehingga rasa kecewa berubah menjadi bahagia, rasa sedih berubah menjadi rasa tawa, dan putus asa menjadi berpengharapan. Dalam perjumpaan dengan Sang yang bangkit, para murid diajak semakin mengenal siapa Yesus Kristus dan semakin mengenal isi kitab suci. Menurut para murid, Yesus yang bangkit adalah Tuhan Yesus Kristus, yakni Dia yang diurapi oleh Allah atau Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita mengenal Yesus yang kita imani. Penginjil Yohanes menerangkan bahwa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai Gembala yang baik dan pintu. Yesus menyebut dirinya sebagai Gembala yang baik dan pintu dalam konteks kandang domba. Menurut tradisi Yahudi, kandang domba biasanya berbentuk pagar atau tembok yang tinggi, di mana tembok-tembok tersebut terbuat dari batu-batu dengan satu pintu. Tujuan dibuatnya kandang adalah untuk melindungi domba-domba dari binatang buas, dari cuaca buruk, dari para pencuri, dan menjadi tempat bernaung di malam hari. Di pagi hari, gembala membuka pintu agar domba-dombanya keluar, dan di luar gembala menuntun domba untuk mencari makan. Dalam bahasa Yesus disebut rumput yang hijau dan air yang tenang. Pada malam hari, seorang gembala menuntun domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Setelah semua domba-domba masuk, seorang gembala menutup pintu dan menguncinya agar domba-dombanya aman. Dalam konteks kandang domba, kita dapat mengerti apa artinya gembala. Seorang gembala adalah seorang yang diidentikan dengan Tuhan yang memiliki domba-domba, di mana seorang gembala menjamin keamanan domba-dombanya dari bahaya. Seorang gembala juga menjamin kebutuhan domba-dombanya, seperti menuntun kawanan domba untuk mendapatkan makanan, yakni rumput yang hijau dan air yang tenang.
Maka apabila Yesus menyebut dirinya sebagai gembala, artinya Yesus adalah Tuan atas domba. Yesus adalah pemilik kawanan domba yang bertugas menjamin kehidupan keamanan domba-domba, yang menuntun domba-domba mencari rumput yang hijau dan air yang tenang. Tujuan gembala adalah agar domba mendapatkan kehidupan. Dalam konteks kandang domba, kita juga dapat mengerti artinya pintu yang dimaksudkan Yesus. Pintu diartikan sebagai jalan masuk kandang yang sah. Dalam kandang yang diceritakan hanya memiliki satu pintu, maka tidak ada jalan lain apabila domba ingin masuk kandang. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai pintu tersebut. Apabila Yesus adalah pintu, maka tidak ada jalan lain selain Yesus. Yesus sebagai pintu berhak menutup atau membuka pintu bagi domba-dombanya. Tujuan adanya pintu adalah keamanan, ketentraman, serta kedamaian kawanan domba. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil Yesus melalui sakramen baptis untuk menjadi domba-dombanya. Tujuan panggilan tersebut adalah agar kita mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang, yakni kehidupan itu sendiri. Dengan baptisan kita dimeteraikan dalam nama Yesus, maka Yesus juga yang akan menuntun, menjaga kita untuk mendapatkan kehidupan. Surat Petrus yang pertama menegaskan, apabila kita tidak dibaptis, kita seperti domba yang tersesat, dan sebaliknya, setelah kita dibaptis, maka kita dituntun untuk mendapatkan kehidupan. Bahkan kita dituntut untuk mewartakan kehidupan. Baptisan memuat kehidupan baru yang akan kita terima. Baptisan juga memuat perutusan kita agar berani bersaksi tentang kehidupan baru tersebut. Simon Petrus dalam Kisah Para Rasul dengan gagah berani mewartakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penuntun dan jalan kepada kehidupan. Pada zaman sekarang, kita juga dituntut untuk mewartakan kehidupan kepada banyak orang seperti Simon Petrus melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Kita semua diutus untuk mewartakan Yesus, sumber kehidupan, baik sebagai guru, polisi, tentara, petani, dan apapun status hidup kita, baik sebagai pelajar maupun sebagai pekerja, baik biarawan-biarawati maupun awam, baik kaum tertahbis maupun tidak tertahbis. Paus Fransiskus menyatakan bahwa sebagai pewarta kehidupan, kita harus menjadi gembala berbau domba. Gembala berbau domba memuat arti hidup kita harus dekat dengan sesama, dekat dengan orang lain, baik dalam sedih maupun dalam senang, baik dalam suka maupun dalam duka. Kita turut merasakan penderitaan dan kebahagiaan sesama kita, agar Yesus, jalan kehidupan, dapat dikenal oleh semua orang. Semoga amin.